Penyakit dalam. Karena faktor apa? Faktor makanan, faktor meneh-meneh dolanan iki. Jadi makannya wis mangan sing ber apa? Pewarna, pengawet apa? Surat olahraga ngewangi anak, ngewangi wong tuane dikeset-keset nggih cek yo. Aku ngerasa ke canom saiki asli pegel ngerasa ya Allah. Podo to jenengan to. Yang punya anak remaja ngacung yang punya anak remaja. Jenengan ngerasa ke anak jenengan pegel ra asli. Podo. Kita curhat bersama, cah nom-nom udah ngerti yo. Sing anak-anak ngacung, sing anak-anak sing urung duwe wong tuwa ngacung dunan. Yang merasa belum punya pasangan ngacung. Sing urung di pasangan, urung. Awak urung di pasangan ra ngacung. Den kowe urung di pasangan ra ngacung mesti piye? Yang merasa belum punya pasangan ngacung. Pesan khusus untuk orang yang punya pasangan, mumpung urung di pasangan, muliakan orang tuamu. Yes. Nak pengen uripmu sukses, nak pengen uripmu bahagia, pengen dimuliakan Allah, muliakan orang tuamu. Ini wajib sifatnya. Nak ngasih kowe membuat orang tuamu kecewa, sedih, membuat nangis sekali saja, membuat orang tuamu meneteskan air mata sedikit saja karena kesedihan, karena ulahmu, itu akan menjadi penyesalanmu. Yang saya pernah menyesal sampai 20 tahun gara-gara nyakiti orang tua saya. Mosok kandani ya. Jadi saya pernah punya kesalahan sama orang tua saya. Pernah punya satu kesalahan. Sebenarnya kesalahannya banyak. Ada salah satu kesalahan. Dek, rungokne dek sing tak cilik-cilik iki. Rungokno tenanan iki, wis. Saya pernah punya kesalahan sama orang tua saya, ngeyel. Dan saya merasakan penderitaan selama 20 tahun, menderita tenan uripku. Makanya saya sekarang tidak akan pernah bantah wong tua ora bakal wani. Nyakiti wong tua ora bakal wani. Nggih nangis wong tua ora bakal wani saya insya Allah. Karena saya sekarang sudah menjadi orang tua. Ketika ngangkon anak ora gelem ki loro ati kok. Bener lho mboten Pak? Bu, jenengan ketika ngangkon anak ora gelem loro ati ndak, Bu? Sakit hati, cuma sakit hati ini kan ada yang sakit hati sakitnya tuh di sini sampai dalam, ada yang cuma di kulit saja. Bener dak? Ya Allah, cah saya gede deh. Zaman cilikku, zaman nomku gitu ngangsu ngangkati ember sampai dari berkilo-kilo mau untuk bantu orang tua. Apa jenenge golek kayu kanggo masak mau. Mantan saiki wis golek enak uripe saking peneke wong saiki ora bersyukur cah saiki mulane. Mulai saya kena sampai ngelarake hati wong tuamu, dosamu luwih gede daripada aku. Nang, ya. Nak ngasih ngelarake wong tuamu atine dosamu luwih gede daripada aku gitu. Sak ngelarak-ngelarake atine wong tuaku, aku cek gelem bantu wong tuaku. Lah cah saiki ra gelem bantu blas ngelarake terus gitu. Meneh-meneh paketan. Meneh-meneh apa? Meneh-meneh paketan. Meneh-meneh paketan anak terus mumet jadi. Bener apa mboten, Bu? Bener apa mboten, Pak? Nang nak kowe nek arep tuku paketan, nduk nek arep tuku paket kok ditmu sangu kuwi dicelengi gitu paketan. Aja nyusahke wong tuwa. Nggih, aku curhat iki. Ya memang karena bodoh kasusnya, jadi seperti itu. Curhat. Oke. Jadi ada satu anak yang usianya 16 tahun, sama seperti anak saya, sampai jalannya sudah bisa. Sudah kayak orang lumpuh, kayak orang apa? Jadi duduk berbaring tok, pipis ning ngamben, ndak bisa jalan, ndak bisa, berdiri ndak bisa. Gara-gara faktor apa? Ternyata faktornya apa? Selain medis, ternyata kena santet. Kenapa? Jadi ceritanya ini. Bapaknya ini sering pijetin orang, mijiti wong kesel. Sapa sing tukang pijet ngacung? Hati-hati. Ya.
Sing tukang mijiti wong hati-hati. Karena ini kejadian nyata. Satu kamar dengan anak saya, bapaknya itu tukang pijiti orang. Karena dia mungkin punya indera ke-6 atau ke-7 atau ke-8, enggak tahu saya. Ketika pas mijitin orang, dia lihat kayaknya aura negatif kata dia. Kemudian dia tarik, baru ternyata dukunnya tidak terima. Dukunnya tidak apa? Akhirnya dia mimpi. Mimpinya itu didatangi seseorang, kowe melu urusanku, sedulur kas kowe tak serang. Suatu saat mimpi lagi. Karena tidak bisa, karena aku nyerang awakmu ra iso, anakmu sing tak serang. Jadi anaknya itu korban. Korban. Bukan kesalahan orang tua, karena orang tua ini niatnya apa? Niat nolong. Jadi terkadang kita niat nolong, kalau urusan karo dukun kita juga kena. Dan saya sudah bolak-balik diancam dukun meh dipateni sak keluarga. Alhamdulillah keluargaku cek sehat kabeh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan apa amalannya? Itu sampai melepuh. Jadi saya tanya sama bapaknya, Pak, boleh tidak saya lihat anaknya? Boleh Ustaz. Itu sampai melepuh kayak sisi ular di sini. Sampai jentol-jentol gede itu. Makanya bolak-balik ke rumah sakit tapi tidak sembuh. Jadi bolak-balik ke rumah sakit terus. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada penyakit yang bolak-balik ke rumah sakit, apalagi dideteksi tidak kelihatan penyakitnya, itu biasanya faktor kalau tidak sihir, ya gangguan jin yang lain atau setan yang lain. Nah, akhirnya saya ngomong sama beliau, Pak, nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit, tolong kabari saya. Sampai sekarang tidak ngabar-ngabari. Mudah-mudahan sudah sembuh. Mudah-mudahan sudah sembuh. Setidaknya kalau belum sembuh, yo diringankan penyakitnya. Nah, ini gara-gara. Nah, makanya amalan apa yang harus kita lakukan untuk membentengi diri kita dari gangguan-gangguan jin ini? Yang pertama adalah, ini yang sering saya lakukan, zikir pagi petang. Apa? Tidak harus lengkap, tidak harus. Minimal setiap sore baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kemudian baca, kemarin sudah saya sampaikan, setiap hari baca ayat kursi berapa kali? 8 kali. Berapa kali? 8. Berapa kali? 8. Kapan? Sekali setelah sholat duhur, sekali setelah sholat asar, sekali setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, pagi 1 kali, sore sekali, menjelang tidur sekali. Berapa kali? 8 kali. Ba'da subuh sekali, ba'da duhur sekali, ba'da asar, ba'da maghrib sekali, ba'da isya sekali, pagi sekali, sore sekali, menjelang tidur Ini adalah amalan-amalan yang namanya pencegahan. Namanya apa? Ruqyah pencegahan. Jangan sampai kita kena baru dicegah. Tapi dicegah dulu biar tidak kena. Kemudian setiap saat semua amal perbuatan kita niatkan ikhlas karena Allah. Ikhlas termasuk indikator kesempurnaan agama Islam. Sifat bagi pemilik derajat yang tinggi dan syarat diterimanya suatu amal soleh di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya
dan setiap memperoleh apa yang ia niatkan. Kemudian di hadis lain Nabi bersabda, rubba amalin sohirin tu'addimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusoghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan kecil yang menjadi besar pahalanya karena niatnya karena Allah, dan berapa banyak amalan yang besar tapi pahalanya jadi kecil karena salah niat. Makanya ketika berangkat ngaji ini niatkan karena mencari ridho Allah. Bareng-bareng yuk, nawaitu tolabal ilma la izalatil jahli syukron nikmatal akli tolaba mardotillah. Udah apa belum? Nawaitu tolabal ilma li izalatil jahli syukron nikmatal akli tolaba mardotillah. Nawaitu tolabal ilma li izalatil jahli syukron nikmatal akli tolaba mardotillah. Niat isun gulai ilmu untuk menghilangkan kebodohan, mensyukuri nikmatnya akal dalam rangka mencari ridhonya Allah. Jadi tidak ada mangkat ngaji ngono. Ya Allah, niat gulai ilmu, menghilangkan kebodohan, mensyukuri nikmatnya akal, mencari ridhonya Allah. Jadi kalau tidak hafal Arabnya langsung Indonesia nih, bareng-bareng 1, 2, 3 Indonesia nih. Indonesia nih warna wae itu. Niat isun golek ngelmu, menghilangkan kebodohan, mensyukuri nikmatnya akal, mencari ridhonya. Jadi kita punya akal tuh nikmat luar biasa ndak? Luar biasa napa boten? Nah, yang membedakan manusia dengan hewan apa? Ya akal nih. Manusia makan hewan, manusia kumpul karo bojo hewan, manusia hewan, manusia ngaji hewan. Berarti nek ana menungso ora gelem ngaji berarti kaya wedhus. Wedhus kira gelem mangkat ngaji. Pitik kira gelem mangkat ngaji. Makanya untuk mensyukuri nikmat kita itu harus apa? Belajar ilmu. Nah, kembali kepada amalan. Yang pertama, setiap sesuatu niatkan karena mencari ridhonya Allah dan mencari akhirat. Mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu samlahu wa atamhu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Barang siapa yang menjadikan akhirat menjadi tujuan kita, maka Allah akan berikan kekayaan di dalam hati kita. Allah akan memudahkan urusannya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk hina. Barang siapa yang menjadikan dunia menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan terpampang di hadapan matanya. Allah akan menjadikan urusannya berantakan dan dia tidak akan memperoleh dunia kecuali apa yang telah ditetapkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Jadi kalau kita niatkan segala sesuatu karena mencari ridhonya Allah, maka Allah yang akan memudahkan urusan kita. Allah akan mengkayakan hati kita. Ada enggak yang dari kecil sampai sekarang miskin terus, ada enggak di sini? Susah terus, ada enggak?
Awet cilik sampai saiki sampai tua susah terus uripe ada ndak? Kalau bicara susah, insya Allah saya paling tersusah di dunia mungkin. Mungkin ada ndak yang lebih susah daripada saya? Kita era nono kita ini gini gitu. Kita lho yo. 2 tahun saya sudah tidak punya bapak. Ada yang 2 tahun ditinggal mati bapaknya ada di sini. Oh ada foto betul. Nah, 7 tahun saya di pantai asuhan. Di pantai asuhan nopo boten Bu? Begitu enak jenengan. Saya dulu waktu kumpul karo kanca-kanca sering diremehkan. Wis anake wong ora duwe, orang ganteng, apa meneh ya, ora pinter. Ngger kumpul karo kanca dolanan utawa turu to, engko tangi-tangi wis dibrengosi angus kene iki. Pokoknya semacam-macam. Kadang mbuh tangan ditaleni, wis terdolimi pokoke aku. Jadi kalau mau lihat wajah-wajah mantan terdolimi ya delok wajahku ini. Jadi kalau bicara susah, kalau bicara 2 tahun belum punya bapak, ada yang sama. Tapi siapa yang 7 tahun di pantai asuhan? Aku tok gini. Jadi saya bisa lulus sekolah karena di pantai asuhan. Baru masuk kelas SD, juwotos wong nangis aku, nangisan aku pinter. Masuk pondok, diketak karo senior, cah nyaran juguyon-guyon. Terus gini. Jadi saya itu dulu orangnya minderan aslinya. Kok so dadi ndablek ini ketularan karo Denny gitu ya. Orangnya Denny. Jadi gitu. Yang mengangkat derajat siapa, Bu? Pak Bu? Allah. Karena apa? Karena ilmu. Karena apa? Allah mengangkat derajat kita lewat 2 hal. Yang pertama karena iman, yang kedua karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mau belajar ilmu darajat dengan beberapa derajat. Makanya anak-anak ngacung. Awakmu anak orang ngacung piye? Kan durung dia anak. Den kowe jek anak lho Den. Yang anak-anak ngacung. Yang merasa anak belum punya pasangan ngacung. Mumpung jadi anak-anak ngaji sing tenanan wis. Ngapalno Quran sing tenanan, ngaji sing tenanan, sekolah sing tenanan wis. Pokoknya minimal nang ya, iki pesenku ki nang minimal ijazah SMA duwe minimal. Jadi sak goblok-gobloke SMA aku duwe ijazah, sak goblok-gobloke. Tenan lho ki, tuntutan hidup Mas Rek. Bener apa mboten, Pak? Bener apa mboten, Bu? Karena kalau kuliah kapanpun bisa, tapi kalau SMA pokoknya minimal sak goblok-gobloke, sak keset-kesete, sak ndablek-ndableke cah-cah yo minimal ijazah SMA duwe. Zaman saiki karena ini tuntutan apa? Ke depan itu kalian lebih berjuang. Saya tidak akan mengatakan lebih sulit karena ucapan adalah berjuang. Makanya minimal nang yo. Minimal lulus apa Dik? Minimal SMA. Sak goblok-gobloke, sak keset-kesete, sak ndablek-ndableke awakmu minimal ijazah SMA duwe minimal. Pesenku kuwi. Kalau ndak, kamu akan menyesal selama-lamanya. Bapak-bapak yang ndak punya ijazah SMA yang menyesal ngacung yang menyesal. Saya termasuk orang yang menyesal. Saya itu termasuk orang yang apa? Nopo mbiyen sekolah kok ora tenanan, ngaji kok ora tenanan kaya Ustaz Adi Hidayat, aku nyesel. Saya aja masih menyesal, apalagi jenengan sama mungkin ya. Ternyata ilmu itu yang mengangkat derajat kita. Misalnya wongnya orang ganteng, tapi duwe ilmu diangkat derajatnya ndak? Jawabnya sing kenceng to. Ora ayu, tapi duwe ilmu diangkat derajatnya ndak? Tapi ayu, tapi tolol diangkat derajatnya ndak? Ganteng tapi hulu-hulu diangkat derajatnya ndak? Bener apa mboten Pak iki? Karena cah-cah nak ra dikandani ini rak mudeng-mudeng cah cilik. Napa nang anakmu, kok anakmu dan keliru. Napa nang bapakmu, ibumu kok ngakon kowe sekolah tenanan sebab wong nak bodoh kuwi jadi apa? Ya jadi prajurit gitu. Nah, saat ini yang dibutuhkan tidak hanya orang pinter tapi orang yang bener. Pinter tur bener. Makanya aku pesan kepada anak-anak semuanya,
jadilah orang yang sregep sekolah, sregep ngaji, sregep bantu wong tua. Buantri anak sapa kuwi. Muga-muga diangkat derajatnya. Gitu ya. Oke. Barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, iki jane ngajari awakmu nyekel mic sing profesional. Jadi nyekel mic profesional ki nak matuk aja ning mike, dingenekke watuk gitu. Jadi apa? Kita tuh kalau sudah biasa manggung itu tahu kapan mic harus didekat, kapan mic harus dijauhkan. Nak watuk kok terus tak adep kene kira-kira penjenengan iso do mental kabeh. Mun pas watuk dingenekke. Nah gitu ya. Jadi gitu. Barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, mangkanatil akhiratu hammau ja'alallahu hinahu fi qalbi. Maka Allah akan